Pada saat ini Lo Feng akhirnya meletakkan pedangnya dan bersembunyi di dalam gedung untuk menunggu akhir eliminasi. Dan di dunia ke-72, Hong saat ini di peringkat 999 masih sangat berjuang keras. Karena itu adalah hari terakhir pertempurannya sangat brutal. Aku harus memastikan aku tetap hidup. Jika aku mati, aku akan kehilangan setengah poinku dan pasti akan keluar dari 1001 teratas. Di dalam gedung, Hong yang berpakaian serba hitam menutup matanya. Aku harus mencoba yang terbaik untuk membunuh beberapa orang lain dan mendorong diriku sendiri ke depan. Perhitungan mundur eliminasi telah dimulai. Sebuah suara bergema di benak para pejuang di ratusan dunia, membuat banyak orang di dunia ini menjadi cemas dan panik. Setelah beberapa lama, para pejuang di dalam 100 dunia segera lenyap. Dan kemudian dunia yang disimulasikan secara virtual juga semuanya hancur dan kembali ke ketiadaan. Secara bersamaan, peringkat akhir diumumkan secara resmi. Eliminasi terakhir dan semua kandidat telah dipilih. Kemudian Lo Feng dikirim ke atas pulau Gunung Naga Hitam. Lo Feng, ada 371 permintaan telepon. Wah, ini terus meningkat. Suara akrab Babata berbicara. Lo Feng berdiri di udara sambil tertawa. Babata, sudah lama sekali aku tidak mendengar suaramu. Semua dunia itu memiliki penghalang terhadap asisten virtual. Babata berkata tanpa daya. Sistem alam semesta virtual terlalu kuat dan tidak ada jalan lain. Saat ini ada 453 permintaan panggilan telepon dan 892 email. Babata, mari kita tinggalkan dunia virtual terlebih dahulu. Setelah itu kesadarannya kembali ke dunia nyata dan kemudian terhubung kembali ke alam semesta virtual. Di dalam bintang bayalan, Lo Feng muncul di dalam rumahnya. Kakak ketiga, suara yang akrab terdengar. Hampir bersamaan Lo Feng dan Hong muncul di pintu masuk rumahnya. Kalian berdua melakukannya dengan cukup baik. Bagaimanapun keberuntunganku sangat buruk. Aku tiba-tiba bertemu dengan Safik. Dia benar-benar melangkah ke gerbang hukum asal saat dia menghancurkanku dengan satu gerakan. Apakah benar sekuat itu? Lo Feng dan Hong sama-sama terkejut. Di depannya Dewa Petir tersenyum. Kalian berdua berhasil masuk ke 1001 teratas. Jadi ada kemungkinan kalian akan bertemu dengannya di arena. Aku nyaris tidak berhasil mencapai 1001 teratas. Saudara ketiga adalah yang terkuat. Hong tersenyum pada Lo Feng. Ya, kamu memang sangat kuat. Dewa Petir juga mengangguk. Bekerja keraslah, semakin kuat kamu, maka semakin cerah masa depan bumi kita. Di samping Hong menepuk bahu Lo Feng. Pada saat ini keluarga Lo Feng muncul di pintu masuk. Akhir dari eliminasi, Lo Feng bersama Hong dan Nabini dari Gunung Naga Hitam akan bersaing di antara 100.000 pejuang jenius. Karena hanya 900 dari peserta ini yang akan mendapatkan hak untuk masuk ke dalam daftar nama terakhir itu. Pertarungan arena akan terjadi sebulan kemudian. Namun bulan ini, Lo Feng benar-benar menghadapi masalah. Ada banyak kekuatan di dalam kerajaan Gunung Naga Hitam yang datang mencarinya. Bukan hanya itu, tetapi bahkan beberapa organisasi super dari negara semesta Ganwu telah mengirim orang untuk mencarinya. Berharap dia akan bergabung dengan mereka dan memasukkan namanya di perusahaan mereka. Babata, tolak semuanya. Katakan saja pada mereka bahwa sekarang aku membenamkan diri dalam pelatihan dan mengerahkan semua yang aku miliki untuk mempersiapkan pertarungan arena. Lo Feng tidak berdaya dengan masalah ini. Pada hari ke-16 sejak akhir penyisian, Lo Feng berada di Mars untuk menguji persenjataan Nansen. Lo Feng mengendalikan tongkat panjang emas yang menjadi pelangi dan terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Saat mengendalikan gerakan busur pelangi emas ini, sangat jelas bahwa rasa kontrolnya masih sangat kaku. Dalam pertarungan arena, semua lawanku akan menjadi sangat kuat. Akan ada banyak orang dengan kekuatan yang mirip denganku. Bahkan mungkin ada orang lain yang lebih kuat dariku. Aku harus segera menggunakan persenjataan Nansen. Lo Feng sangat jelas bahwa ada lawan yang kuat di pertarungan arena. Dia harus menggunakan kartu trufnya dari awal dan mendorong ke depan. Lo Feng, cepatlah ke alam semesta virtual. Suara Babata bergema. Ketika Lo Feng muncul di luar rumahnya sendiri, dia dapat melihat bahwa ruang tamunya dipenuhi oleh banyak tamu. Hong dan Dewa Petir saat ini berada di dalam untuk menjamu para tamu. Kakak, kamu harus segera masuk, Lahua berkata saat dia melihat Lo Feng.
Siapa mereka semua? Lo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah dia menolak setiap organisasi untuk datang ke sini? Di depannya Lo Hua menjawab dengan tenang. Itu adalah utusan dari kerajaan Gunung Naga Hitam yang secara khusus dikirim oleh Kaisar. Ku dengar mereka sebenarnya membawa perintah dari Kaisar. Tim khusus dipimpin oleh seorang penguasa sektor, dan aku dengar posisinya sangat tinggi. Selain itu, di dalam tim juga ada negara alam semesta tingkat dasar Kaisar dari kerajaan Silver Blue. Mendengar itu membuat Lo Feng sangat kaget. Kerajaan Silver Blue memerintah atas 8 galaksi besar di Bima Sakti. Kaisar ini sebenarnya mengikuti tim khusus. Kakak, kunjungan mereka kali ini terutama karenamu. Lo Hua berkata dengan tenang. Baiklah, aku akan memeriksanya. Lo Feng mengangguk dan berjalan cepat ke ruang tamu. Saat ini Dewa Petir bersama Hong dan 9 lainnya duduk di depan meja panjang. Kemudian Dewa Petir dan Hong berdiri. 9 orang lainnya berpaling untuk melihat. Dan secara bersamaan 8 dari mereka berdiri. Hanya satu lelaki tua di tengah dengan rambut perak panjang tetap duduk saat dia berbalik untuk memeriksa Lo Feng dengan cermat. Lo Feng, aku Bude Asuka. Aku di sini atas nama Kaisar Kerajaan Gunung Naga Hitam. Hormat saya Tuan Asuka. Lo Feng dengan cepat membungkuk. Lo Feng, ada 2 alasan di balik kunjunganku. 1, aku benar-benar ingin melihat jenius yang luar biasa ini dari Kerajaan Gunung Naga Hitam kami. Dan kedua, karena Yang Mulia sangat memperhatikanmu. Dia menghargaimu dan ingin memberimu hadiah yang mahal. Mendengar itu Lo Feng terkejut. Kaisar itu mungkin tidak tahu tentang insiden masa lalunya dengan Pangeran ke-9. Tuan Asuka, sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melakukan beberapa hal untuk diriku sendiri. Kemudian Asuka menggelengkan kepalanya. Lo Feng, usaha kerasmu ini telah membawa kehormatan besar bagi kerajaan Gunung Naga Hitam kami. Warga kekaisaran semuanya bangga karenamu. Kamu telah memberi kami kontribusi yang sangat besar. Lalu Lo Feng hanya bisa duduk di sana dan mendengarkan dengan seksama. Awalnya Kaisar ingin memberimu hadiah, namun dia berhenti ketika aku menyarankan dia untuk tidak memberinya untuk sementara waktu. Waktu itu aku memberitahu Yang Mulia, jika Lo Feng mampu masuk ke 1000 teratas negara semesta Ganwu, maka dia akan memberimu sebuah galaksi. Seketika Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir sangatlah terkejut. Dari apa yang aku tahu, wilayah planet pertamamu adalah bumi. Karenanya, selama kamu mampu masuk ke dalam 1000 besar semesta Ganwu, galaksi Bima Sakti di bawah kerajaan Silver Blue akan menjadi milikmu. Asuka dengan hati-hati memeriksa Lo Feng dan saudaranya. Seperti yang diharapkannya, Lo Feng dan saudaranya semua mengungkapkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Kemudian salah satu orang berkata, Bima Sakti, itu adalah wilayah kerajaan biru perak. Tenang, ini adalah Kaisar Kerajaan Silver Blue. Yiwai, masalah ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh keluarga kekaisaran dari Kerajaan Silver Blue. Asuka tersenyum dan mengangguk pada Lo Feng. Jika Tuan Lo Feng dapat mengelola galaksi Bima Sakti, itu akan menjadi kehormatan kerajaan biru perak kami. Lo Feng hanya terdiam, tiba-tiba dia menyadari dan mengerti. Tuan, hadiah ini terlalu besar. Di saat yang sama, mencapai 1000 teratas juga sangat sulit. Di depannya Asuka mengangguk. Ini memang sangat sulit. Kekuatan bela diri negara kita memang lebih lemah dari negara semesta lainnya. Di kompetisi sebelumnya, kami bahkan tidak berhasil masuk ke 10.000 teratas. Sedangkan untuk 1000 teratas, bahkan sudah lebih lama sejak kami melangkah ke dalamnya. Lo Feng, bagaimanapun kamu memiliki harapan. Ini adalah beberapa informasi yang telah dikumpulkan kekaisaran kita. Kemudian Asuka langsung mengirim informasi tersebut kepada Lo Feng. Kami telah membuat rekor, total 827 orang jenius yang berhasil melewati babak eliminasi. Mereka semua adalah jenius yang sangat terkenal dan bereputasi baik di negara semesta Ganwu. Lihatlah, informasi ini mungkin berguna bagimu selama pertarungan arena. Di depannya Lo Feng sangat berterima kasih tentang informasi itu. Jika kamu bisa masuk ke 1000 besar, aku akan sangat berterima kasih padamu. Baiklah, aku akan bekerja keras. Setelah itu Lo Feng mengangguk. Bekerja keraslah. Di arena semesta Ganwu, kamu mewakili kerajaan Gunung Naga Hitam.
Terlebih lagi saat kamu bertempur melawan puncak negara semesta lain. Dimengerti, baiklah. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir berkumpul dan menghabiskan 3 hari untuk mempelajari informasi dari banyak prajurit. Layar di depan mereka menampilkan rekaman, dan di dalamnya ada seorang pria tinggi dengan sisik emas di dahinya. Dia menggunakan 2 bila besar dan ketika dia mengayunkannya, itu akan menjadi kabur dan sekelilingnya melengkung. Meskipun bilanya jelas ada di sana, ketika lawan mencoba untuk memblokirnya, mereka hanya akan memblokir udara. Satu tebasan dan lawan akan mati. Domain cahaya ini tampak lebih menakutkan daripada Hong. Dia adalah Safek. Dia memang sangat kuat. Mengetahui itu, Lo Feng merasakan kegembiraan. Ya, benar, itu dia. Dewa Petir mengangguk. Ya, dia memang sangat kuat. Ekspresi Hong menjadi lebih berat. Menggunakan 3 hari untuk menyelesaikan menonton semuanya, membuat kedua peserta arena pertarungan Hong dan Lo Feng mulai merasakan tekanan. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, tanggal pertarungan arena telah mendekat. Sehari sebelum arena pertarungan dimulai, Lo Feng dan Hong memasuki aula dunia virtual di atas benua Ganwu. Aula ini sangat besar, sebenarnya dapat menampung 100.000 orang. Hong tertawa saat dia berkata, kursinya juga sangat luas. Ini masih standar. Dalam lelang Ganwu tempat duduk tiap orang luar biasa. Dan ada 3 juta kursi. Kamu bahkan tidak bisa melihat ujung aula rapat. Lo Feng berkata dengan lembut kepada Hong. Semuanya diam. Suara menggelegar yang kental terdengar. Dan seluruh aula menjadi sangat sunyi. Semua yang bisa dilihat adalah seorang pria dengan jubah panjang perak yang muncul di podium tertinggi di depan aula. Orang-orang yang berhasil melewati eliminasi negara semesta Ganwu adalah 100.100 dari kalian. Lalu pria itu menunjuk ke sampingnya dan layar muncul. 100 ini adalah yang pertama di setiap dunia. Oleh karena itu mereka langsung mendapatkan tempat di daftar nama terakhir dan memenuhi syarat untuk mewakili negara semesta Ganwu untuk ikut serta dalam pertarungan puncak melawan negara lain. Untuk 100.000 sisanya, hanya ada 900 slot tersisa di daftar. Pertarungan ini dipisahkan menjadi pertarungan arena dan pertempuran 1 lawan 1. Pertama-tama kita akan melenyapkan 90.000 orang melalui perang arena dan 100.000 orang yang akan dibagi menjadi 1.000 grup. Setiap grup akan terlibat dalam pertempuran massal di arena dan 10 grup yang tersisa adalah orang-orang yang dianggap telah lulus perang arena. Setelah kalian melewati perang arena, hanya akan ada 10.000 orang yang tersisa. Setelah itu pertempuran 1 lawan 1 akan dimulai. Kemudian Hong berkata dengan pelan, aku telah mendengar. Terakhir kali kerajaan Gunung Naga Hitam benar-benar tersingkir dalam perang arena tanpa ada yang berhasil mencapai 10.000 teratas. Kakak, dalam perang sangat sulit untuk mengatakannya. Kamu masih memiliki harapan untuk berhasil melewati perang ini. Kemudian akan turun ke pertempuran 1 lawan 1. Tiba-tiba layar muncul di hadapan setiap jenius di aula pertemuan. Di atasnya ada nomor dari 1 hingga 1000. Kemudian pria itu berkata dengan lantang, nomor itu adalah grup kalian. Besok akan menandai dimulainya perang arena. 200 grup pertama akan dimulai besok dan seluruh perang akan berlangsung selama 5 hari. Aku berharap kalian semua bisa berhasil melalui perang arena. Sekarang kita akan mengirim semua orang untuk pergi dan bersiaplah. Kemudian Lo Feng melihat nomor di depannya, yaitu 382. Sementara kakak laki-lakinya Hong berada di grup 161. Setelah itu semua jenius di dalam aula pertemuan tiba-tiba menghilang. Di pertempuran ini tidak ada siaran langsung. Hal ini menyebabkan lebih dari 1,3 triliun warga alam semesta menjadi cemas dan gugup. Bagaimanapun mereka hanya bisa melihat peringkat dan bukan pertempurannya. Hal ini karena penjualan tiket arena laris manis. Perang arena dipisahkan menjadi 1000 kelompok dan 200 kelompok akan bertempur setiap hari. Nabini dan Hong sama-sama di arena perang pada hari pertama, sementara kelompok Lo Feng dijadwalkan untuk hari kedua. Arena pertempuran ini terdapat pulau-pulau dan sungai yang panjang. Setiap pulau akan terdapat aula yang berisi penonton yang tak terhitung jumlahnya. Di antara para penonton adalah Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir dan keluarganya. Ada terlalu banyak orang. Ayah, aula ini sangat besar.
Ping Ping yang sedang menyisir rambutnya berkata, "Luas aula itu sekitar 100 km persegi dan dapat menampung maksimal 1 miliar penonton." Di sampingnya Lo Feng tertawa saat dia berkata dan kedua anaknya itu terkejut. Duduk di belakang, Sugang tertawa. "Untungnya kamu punya tiket, kalau tidak kami harus menonton siarannya. Ini sangat kompetitif, pekerja di kantorku juga belum bisa mendapatkan tiket." Di sampingnya Lo Hua mengangguk. Kemudian wanita cantik di tengah aula itu berkata dengan semangat, "Perhatikan semuanya, perang arena akan segera dimulai. Semuanya tolong hitung mundur bersamaku untuk mereka yang mengikuti pertempuran jenius ini." Seketika seluruh aula meletus dan di tengah-tengah cahaya manusia muncul. Itu adalah 100 jenius yang diperkenalkan kepada semua orang sebelumnya dari bidang bintang. Lo Feng melihat sekilas dan memperhatikan Nabini di sana. Dia membawa 2 bila panjang di punggungnya. Setelah itu semua orang jenius menghindar dan bergerak dengan cepat. Domain yang dilepaskan menyebabkan seluruh aula diselimuti cahaya warna-warni. Gelombang energi warna-warni berputar dan semua jenius menghindar dan bertukar pukulan. Perang itu sangat berbahaya karena seseorang harus bertahan dari serangan diam-diam. Nabini itu memang licik. Dari para penonton mata Dewa Petir bersinar dan di sampingnya Lo Feng berkata, "Tidak masalah, setiap orang sama pintarnya." Di sana ruang tempat para jenius bertarung terus menyusut dan mereka yang menggunakan senjata roh terbang tidak bisa melarikan diri cukup jauh. Jumlah kematian terus meningkat. Nabini memegang 2 bilahnya dan seluruh tubuhnya menjadi embusan angin saat dia bertahan melewati senjata roh musuh. Dari kejauhan seorang jenius lain terbang. Dia mengendalikan senjata roh kerucut yang menjadi seberkas petir dan menembak. Dengan tembakan petir berakhir, Nabini menghindari menggunakan pisau kirinya untuk memblokir. Kemudian petir menyebabkan bila kiri Nabini terlempar dan dia sangat terkejut. Lalu dengan cepat petir itu menembus dahinya dan Nabini terbunuh. Perang arena grup ke-32 telah berakhir. Jumlah yang tewas dan tersingkir adalah 90. Sedangkan 10 sisanya berhak masuk ke daftar nama 900 slot. Suara rendah bergema di antara 10 orang yang selamat dan 1 miliar penonton. Nabini sudah tersingkir. Dewa Petir menggelengkan kepalanya. Di sampingnya pemimpin Hong juga berkata, "Kekuatannya termasuk yang terendah. Satu-satunya alasan mengapa dia bertahan melewati babak pertama adalah karena dia licik dan pintar. Aku khawatir tidak akan bisa melakukan lebih baik darinya." Sekitar 3 jam setelah menyaksikan arena perang Nabini, pertarungan kelompok ke-161 akan segera dimulai. Kemudian wanita cantik itu memperkenalkan setiap jenius satu persatu. Nomor 93 yaitu Hong dari Kerajaan Gunung Naga Hitam, peringkat 982 di dunia eliminasi ke-72. "Ini masalah besar," Dewa Petir berkata dengan lembut. "Aku tidak menyangka Safik akan ada di sana." Di sampingnya Lo Feng juga menahan nafas dan menunggu karena dia mengkhawatirkan kakak laki-lakinya. Semua orang kuat mampu masuk ke area pertempuran, terutama kelompok di mana Hong berada dengan Safek yang telah membunuh saudara kedua sebelumnya. Perhitungan mundur dimulai dan 100 orang jenius muncul di tengah. Di dalam aula, Hong membawa tombak panjang di tangannya. Arena melingkar ini terbentang dengan diameter sekitar 30 km. Selama pertempuran, ruang akan terus menyusut dan orang yang terbang lebih cepat tidak punya tempat untuk menghindar. Setelah sekitar 15 menit, arena akan menyusut menjadi hanya 1 meter. Karenanya, setiap pertempuran arena paling lama berlangsung selama 15 menit. Di antara 100.000 ini, yang terkuat pasti Safik. Hong dengan cepat mengingat informasi itu. Dia sangat jelas bahwa jika dia melarikan diri jauh di awal, dia pasti akan menjadi target para jenius. Akan lebih baik baginya untuk berbaur dengan penonton di awal. Adapun bertahan dalam perang ini, Hong cukup percaya diri. Biarkan pertempuran dimulai. Suara rendah bergema di benak semua orang. Seketika aliran energi yang gila meletus. 100 orang jenius di aula dengan cepat mulai pertempuran mereka. Pertempuran ini tidak diragukan lagi. Yang paling menonjol adalah Safik. Selain itu, ada seorang wanita yang penampilannya juga luar biasa. Memegang tombak panjang, Hong terlibat dalam pertempuran di antara sekelompok jenius. Seseorang hanya bisa melihat para jenius jatuh mati satu demi satu. Namun saat ini Hong masih hidup.
Tombaknya seperti kilat dan menembus dahi seorang jenius dari belakang. Ekspresi Hong setelah membunuh seseorang tidak goyah sama sekali. Dia masih tetap berada di tengah kerumunan. Beberapa percobaan dari banyak senjata roh tidak mampu menembus pertahanannya. Dari kejauhan wanita pemberani itu menatap lurus ke arah Hong. Dia memegang kedua bilahnya dan terbang langsung ke pemimpin Hong. Ekspresi Hong seketika berubah. Lalu tombak itu berputar dan langsung menusuk ke arah prajurit wanita itu. Mata prajurit wanita itu dipenuhi dengan kegembiraan. Saat tubuhnya memancarkan energi hijau, ombak melilit dua bilah busur. Dia mulai melambaikannya dan bilanya menari-nari, kemudian menebas ke arah ujung tombak, yang menyebabkan energi berputar tak terbentuk ditransmisikan ke tombak. Ekspresi Hong tiba-tiba berubah dan dia langsung menarik tombaknya dengan keras, dan dengan keras menebas prajurit wanita itu. Seluruh tubuh wanita itu menjadi aliran air yang deras. Dia menempel erat ke tubuh Hong dan melanjutkan serangannya. Dalam sekejap Hong merasa seperti tersedot ke dalam pusaran air dan tidak bisa melarikan diri. Prajurit wanita ini sudah memiliki pemahaman tentang hukum asal-usul air. Aku dalam masalah besar. Jika dia seperti air, aku akan menjadi seperti batu. Hong tidak punya pilihan. Seketika kecepatan tombak segera meningkat. Begitu tombak dilepaskan sepenuhnya, itu seperti cangkang kura-kura dan tanpa celah sama sekali. Pertempuran dari kelompok ke-161 telah selesai. Duduk di tribun bersama orang-orang bumi lainnya dan menyaksikan tubuh Hong di dalam arena, mereka merasa tidak berdaya. Dia masih tersesat. Dewa Petir menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lawannya memang terlalu kuat. Lo Feng berkata dengan sedih. Merasakan beberapa hukum asal, kekuatan seseorang akan mengalami perubahan mutlak. Meskipun kakak laki-laki kehilangan haknya, itu masih disayangkan. Hong memang melakukannya dengan sangat baik, bahkan sampai bertahan hingga 20 lebih. Namun dia terbunuh oleh jurus terakhir wanita itu. Ayo pergi, kita akan kembali ke rumah. Lalu Lo Feng langsung berdiri. Sekarang semuanya terserah padamu. Dari kerajaan Gunung Naga Hitam yang berhasil melewati eliminasi, hanya kamu yang tersisa. Dewa Petir berdiri berkata dengan lembut. Hanya aku? Telinga Lo Feng bergerak. Dia bisa mendengar diskusi di sekitarnya. Wilayah ini dipenuhi dengan lebih dari 1 juta dari medan bintang Gunung Naga Hitam. Jelas, kegagalan langsung Nabini dan Hong telah membuat triliunan warga Gunung Naga Hitam sedih. Saat ini semua harapan mereka dialihkan ke Lo Feng. Lo Feng pasti akan menang. Benar, dia berhasil mencapai peringkat 51 dalam eliminasi. Perang arena ini pasti akan menjadi kemenangan yang mudah. Lo Feng adalah jenius terkuat kekaisaran kita. Lo Feng pasti menyembunyikan kekuatan sejatinya. Kekuatan sejatinya pasti lebih kuat dari peringkatnya. Besok Lo Feng akan ambil bagian dalam perang arena. Aku sudah membeli tiketnya. Lo Feng pasti akan memuaskan mereka semua. Banyak warga kerajaan Gunung Naga Hitam yang tidak mau menerima kerugian sedang berdiskusi. Bagaimanapun, orang yang paling mereka harapkan sejak awal adalah Lo Feng. Lo Feng, aku kalah. Kamu harus bekerja keras. Hong berkata dengan sedih. Di sampingnya Dewa Petir juga berkata, Lo Feng, lakukan apa yang kamu anggap cocok. Lo Feng, kerja keraslah. Seluruh penduduk kerajaan Gunung Naga Hitam kami mengharapkanmu. Inilah yang dikatakan Kaisar Kerajaan Gunung Naga Hitam padanya melalui telepon. Saat ini Lo Feng berdiri sendirian di belantara bumi. Lo Feng secara alami melepaskan semua kemauan dan auranya. Tentu saja, semua binatang dan pejuang manusia tidak berani mendekatinya. Lo Feng sedang mengendalikan kondisi mentalnya. Menurut ajaran kakak ke-1 dan kedua, yaitu yoga dan seni bela diri, keduanya sangat menekankan kondisi mental seseorang. Dan pelatihan pikiran sangat penting. Mengosongkan pikiran dan jiwa, aku tidak bisa melakukannya. Karena aku berada di bawah pengaruh garis keturunan binatang bertanduk emas, aku terus-menerus dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah sesuatu yang jauh di dalam tulangku. Menjaga pikiran yang murni, semuanya akan terjadi secara alami. Lo Feng, perang arena akan segera dimulai. Kamu harus memasuki alam semesta virtual. Mendengar itu, Lo Feng langsung membuka matanya. Sepertinya kamu berbeda. Apakah meditasi membantumu? Lo Feng tidak menjawab sama sekali dan langsung terhubung ke alam semesta virtual. Di dunia virtual, para jenius muncul dari udara di dalam ruang persiapan.
Ruangan yang awalnya sepi tiba-tiba mengalami sedikit keributan, menyebabkan Lo Feng membuka matanya dan melihat dua manusia yang baru saja muncul. Salah satunya tinggi dan kokoh dengan wajah yang dipenuhi bulu emas. Peserta setinggi 6 meter ini tampak seperti manusia kera raksasa dan matanya menakutkan bersinar berwarna hijau. Dua kepalan tangannya yang besar sebanding dengan ukuran dua pulau logam raksasa. Pushkin. Pikiran Lo Feng dengan cepat teringat melalui data yang diberikan Kekaisaran Gunung Naga Hitam kepadanya. Pushkin adalah seorang jenius mutlak yang telah dilatih oleh keluarga Kekaisaran Negara Semesta Ganwu. Dia lebih suka menggunakan tinjunya dan memiliki kekuatan untuk masuk ke 1000 teratas. Dalam eliminasi dia menempati peringkat ke-9. Ginelli. Mata Lo Feng beralih dari manusia emas ke pria pendek di sampingnya. Meskipun disebut bertubuh pendek, sebenarnya Ginelli ini masih lebih tinggi dari Lo Feng. Namun berdiri di samping Pushkin setinggi 2 lantai secara alami terlihat seperti orang pendek. Lo Feng tidak memiliki informasi apapun tentang Ginelli, karena kerajaan Gunung Naga Hitam pun tidak memiliki informasi tentangnya. Kemudian Ginelli dan Pushkin berjalan langsung menuju Lo Feng dan duduk di sampingnya. Ginelli berbalik ke arah Lo Feng dan berkata dengan dingin, "Kamu duduklah lebih jauh. Aku tidak suka orang yang dekat denganku. Kamu pasti gila." Lo Feng melirik Ginelli dan berkata dengan dingin. Setelah itu dia menutup matanya dan tidak pernah menatapnya lagi. Mata dingin Ginelli tiba-tiba terbakar amarah dan menatap tajam ke arah Lo Feng. Namun di ruang persiapan ini siapapun dilarang keras untuk bergerak. Karena itu Ginelli hanya bisa mengecek dengan dingin dan menutup matanya. Tiba-tiba suara dari aula terdengar sangat keras. "Perhatikan semua, kelompok ke-382 dari arena perang akan segera dimulai. Izinkan aku memperkenalkan 100 peserta grup ini terlebih dahulu. Pertama Pushkin dari negara semesta Ganwu. Nomor 2 adalah Ginelli dari negara semesta Ganwu. Peringkat 21 dan ke-13 tahap eliminasi." Suara itu membuat Lo Feng membuka matanya dan melirik pemuda itu. Ginelli ini sebenarnya mampu menjadi peringkat nomor 2 dalam 100 orang ini. Yang ketiga Lo Feng dari kerajaan Gunung Naga Hitam. Peringkat ke-51 di dunia pertama dari tahap eliminasi. Seketika sorakan itu menggelegar karena lebih dari 1 juta pendukung dari kerajaan Gunung Naga Hitam berteriak. Di Pulau Gunung Naga Hitam lebih dari 1000 orang berkumpul di sebuah istana mewah, mengenakan jubah kekaisaran emas. Kaisar duduk tinggi di atas. Lebih dari 1000 keluarga kekaisaran menonton layar besar dan di atasnya ada siaran langsung. Layar juga memiliki informasi dan gambar Lo Feng. Ada diskusi yang merajalela di seluruh istana karena semuanya memuji Lo Feng. Hanya ada satu pangeran dari sekian banyak yang matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu tidak lain adalah pangeran ke-9 Brolin. Dia tampak bahagia di luar tetapi dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Karena dia telah menyadari situasi berbahaya yang dia hadapi. Ini Lo Feng, ini sebenarnya dia. Ini akan menjadi masalah besar untukku. Untuk sementara aku tidak akan main-main dengannya. Selama aku berada di dalam kota kekaisaran, dia tidak memiliki kemampuan untuk menggangguku. Pada saat ini di pulau pertempuran, aula sudah dipenuhi dengan lautan manusia. Di sana duduk banyak orang dari bumi, seperti Hong dan Dewa Petir bersama keluarga mereka. Kakak ketiga pasti akan menang. Hong menatap ke tengah aula. Dewa Petir juga melihatnya. Saat ini dari 3 bersaudara hanya Lo Feng yang tersisa dalam pertempuran jenius ini. Komentator cantik itu berteriak dengan semangat. Seluruh aula meraung dan bergetar. Dan pada saat yang sama 100 cahaya muncul di tengah aula. Biarkan pertempuran dimulai. Suara rendah segera bergema di benak 1 miliar penonton bersama dengan 100 jenius di aula.